semua. Selamat siang. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan memaparkan materi penyakit yang mematikan profesi guru, yaitu penyakit rematik, rendah motivasi, anak kurang simpati. Latar belakang motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswi yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur yang mendukung. Indikator motivasi belajar dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama, keinginan untuk sukses. Yang kedua, dorongan dan kebutuhan belajar. Yang ketiga, adanya harapan dan cita-cita masa depan. Yang keempat, penghargaan dalam belajar. Yang kelima, kegiatan pembelajaran yang menarik. Yang keenam, lingkungan belajar yang menyenangkan bagi siswa untuk belajar dengan baik. Motivasi belajar dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri siswa. Yang termasuk dalam faktor internal adalah inteligensi atau kecerdasan, minat, bakat, emosi, fisik, dan sikap. Inteligensi dalam proses pendidikan dianggap sangat penting, sehingga dipandang menentukan dalam hal berhasil dan tidaknya seseorang. Istilah lain dari inteligensi adalah kecerdasan. Untuk menyatakan seseorang itu cerdas atau memiliki inteligensi tinggi apabila orang itu dapat dengan cepat dan berhasil menyelesaikan tugas dan masalah yang dihadapinya. Penyakit rematik, rendah motivasi, anak kurang simpati. Rendahnya motivasi belajar pada anak dan kurangnya sikap simpatik bisa disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu yang pertama, kurangnya dukungan atau motivasi dari guru. Anak-anak membutuhkan dorongan dan pujian untuk merasa termotivasi dalam belajar. Yang kedua, metode pengajaran yang tidak benar. Cara mengajar yang monoton dapat membuat anak merasa bosan dan tidak tertarik untuk belajar. Yang ketiga, tidak menyukai mata pelajaran tertentu. Setiap anak memiliki kelebihan dan minat yang berbeda, dan kurangnya minat pada mata pelajaran tertentu dapat menurunkan motivasi belajar. Yang keempat, motivasi dari dalam diri yang lemah. Anak-anak perlu diajarkan untuk menemukan motivasi dari dalam diri mereka sendiri. Cara meningkatkan simpati pada anak. Ajarkan anak mengenali emosi. Membantu anak mengenali dan mengolah emosinya adalah langkah pertama untuk mengembangkan simpati. Penuhi kebutuhan emosional anak. Interaksi positif dan penghargaan pada perasaan anak akan membuat mereka lebih peka terhadap kebutuhan emosional orang lain. Obat dan solusi rematik. Obat yang disarankan untuk mengobati penyakit rematik yaitu selalu memberikan motivasi baik. Motivasi dan belajar merupakan dua hal yang saling mempengaruhi. Belajar adalah perubahan tingkah laku secara relatif, permanen, dan secara potensial terjadi sebagai hasil dari praktik atau penguatan yang dilandasi tujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Motivasi belajar dapat timbul karena faktor intrinsik berupa hasrat dan keinginan berhasil dan dorongan kebutuhan belajar, harapan akan cita-cita. Sedangkan faktor ekstrinsiknya adalah adanya penghargaan, lingkungan belajar yang kondusif, dan kegiatan belajar yang menarik. Martinus Yamin mendefinisikan motivasi belajar sebagai daya penggerak psikis dari dalam diri seseorang untuk dapat melakukan kegiatan belajar mengajar dan menambah keterampilan pengalaman. Selanjutnya, ia menjelaskan motivasi adalah menciptakan kondisi sedemikian rupa sehingga anak itu mau melakukan apa yang dilakukan. Yang pertama, adanya hasrat dan keinginan berhasil. Yang kedua, adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar. Yang ketiga, adanya harapan dan cita-cita masa depan. Yang keempat, adanya penghargaan dalam belajar. Yang kelima, adanya kegiatan yang menarik dalam belajar. Yang